Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik, ikhwan, insyaallah taala ana pribadi akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhul Kitabid Durusi Al-Lughati Al-Arabiyyati li ghairi natiqina biha yang ditulis oleh Asy-Syaikh Husain ibn Ahmad ibn Abdillah Al-Ali hafizahullahu ta'ala wa waffaqah. Yang mana kitab ini beliau sarikan dari kitab yang ditulis oleh Ad-Doktor Abdul Rahim rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Kita baca. Kita telah melewati pembahasan di Ad-Darsu As-Sadis pada pembahasan hadhihi. Kita akan melanjutkan sisa dari pembahasan yang Ad-Darsu As-Sadis ini, pelajaran yang ke-6. Kita baca, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya. Al-jumlatu al-ismiyatu, jumlah ismiyah. Ya. Kata beliau, al-jumlatu al-ismiyatu, jumlah ismiyah. Kita akan bahas dulu, ambil faedah tentang jumlah. Jumlah, ya ikhwan, itu kalau di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan kalimat. Definisi kalimat di dalam bahasa Indonesia itu adalah susunan kata-kata. Kalimat dalam bahasa Indonesia adalah susunan kata-kata. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab namanya jumlah, ya. Itu. Susunan kata-kata itu dinamakan kalimat di dalam bahasa Indonesia, sedangkan di dalam bahasa Arab susunan kata-kata itu disebut dengan jumlah. Adapun al-kalimah, ya, al-kalimatu, misal ada kata al-kalimatu, itu di dalam bahasa Indonesia itu adalah susunan kata-kata, al-kalimat, ya, susunan kata-kata. Tapi di dalam bahasa Arab, para ulama nuhat, ya, mengatakan al-kalimah itu adalah kata, itu kata. Zaidun itu al-kalimat. Muhammadun itu kalimat, sayyaratun itu kalimat, gitu ya. Padahal tidak tersusun dari beberapa kata-kata, gitu ya kan. Maka al-kalimat di dalam bahasa Indonesia dan al-kalimat di dalam bahasa Arab itu memiliki perbedaan. Ya, al-kalimat di dalam bahasa Arab itu kata, sedangkan al-kalimat di dalam bahasa Indonesia itu susunan kata-kata. Sedangkan kalimat yang disusun di dalam bahasa Indonesia sebagai susunan kata-kata di dalam bahasa Arab dinamakan dengan jumlah. Gitu, agak pusing ya. Gak apa-apa. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa ambil faedah sedikit demi sedikit. Penuh pahami saja. Insyaallah ta'ala. Baik, kita baca al-jumlatu al-ismiyatu. Jumlah ismiyah. Apa itu? Ya, kita baca dulu di sini. Nanti kita tambahkan ada beberapa faedah yang kita ambil dari kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyyah yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini, bukan Jami' Durus Al-Lugha Al-Arabiyyah ya, Jami' Durus Al-Arabiyyah. Ana rela hapus di ana potong ya perkataan ana di Darsu Al-Khamis itu tentang nama kitab Syekh Mustafa Ghulaya ini, yang mana ana sebutkan Jami' Durus Al-Lugha Al-Arabiyyah, yang benar Jami' Durus Al-Arabiyyah. Kita baca ya. Apa itu al-jumlah al-ismiyah? Jumlah ismiyah itu, kata beliau, tatakawwanu min kalimataini tufidani ma'nan tamman mufidan. Tatakawwanu tersusun atau terdiri min kalimataini dari dua kata. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu kita terjemahkan sebagai kata, dari dua kata. Tufidan yang memberikan faidah, ma'nan memberikan faedah, maknan taman mufidan, memberikan makna yang sempurna, gitu ya, dan berfaedah. Sempurna lagi berfaedah, gitu. Kata beliau, wa tusamma jumlatan mufidatan, dinamakan juga sebagai jumlah mufidah. Adapun definisi yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini, ana ambil ya di kitab beliau Jami' Durus Al-Arabiyyah. Itu kalau antum punya kitabnya, cetakan Muassasah Ar-Risalah di halaman ke-715. Beliau mengatakan al-jumlatu al-ismiyatu, apa itu jumlah ismiyah? Makanat mu'allafatan minal mubtada'i wal khabar, ya.
Jumlah ismiyah itu adalah apa-apa yang tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar gitu. Mubtada dan khobar, susunan mubtada dan khobar itu dinamakan dengan jumlah ismiyah. Barakallahu fikum. Beliau kasih contoh al-haqqu mansurun ya. Kebenaran itu akan ditolong gitu. Kita ambil contohnya di sini saja. Kata penulis, hafizahullahu taala wa waffaqah, Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang pelajar, mahasiswa. Kita i'rab ya, mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri la'annahu ismul mufrad ya. Talibun khabarun ya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih atau fi akhirih li'annahu ism mufrad. Kenapa kita hukumi mubtada sebagai kenapa kita hukumi Muhammad sebagai mubtada ya? Sudah Anda sebutkan di pelajaran sebelumnya, apabila kita menemukan kata ya atau al-kalimat di dalam bahasa Arab dan itu termasuk dari salah satu isim-isim yang ma'rifat. Contohnya isim alam, Muhammad ini isim alam, ya, Muhammadun nama isim alam, maka kita hukumi dia sebagai mubtada gitu ya. Karena mubtada itu wajib ya. Mubtada itu wajib diawali dengan diawali. Maksudnya mubtada itu wajib dari isim ma'rifat, bukan diawali ya. Wajib dari isim ma'rifat ya. Isim ma'rifat ada 7 gitu ya. Nanti akan kita lewati. Muhammad sebagai mubtada, talibun sebagai khabar. Kita lanjut. Al-babu mughlaqun ya. Al-babu mughlaqun, pintu itu terkunci. Al-babu ya. Mubtadaun, kenapa dia dihukumi mubtada? Karena dia isi ma'rifat dengan al gitu ya. Al-babu gitu. Bukan al-babun. Al-babu mughlaqun, pintu itu tertutup. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Wasikhun itu kotor. Huwa muslimun ya. Huwa muslimun, dia adalah seorang muslim. Huwa sebagai mubtada. Kenapa kita hukumi dia sebagai mubtada? Dikarenakan dia adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah, di awal kalimat. Loh, apa itu isim ma'rifatnya Ustaz? Misalnya, isim ma'rifatnya adalah isim dhamir. Kata para ulama, a'raful ma'arif ismud dhamir. Isim yang paling isim ma'rifat itu adalah isim dhamir. Huwa, yang huwa huma hum itu. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu. Huwa muslimun ya. Huwa mubtada, muslimun khabar. Dzalika qamarun, kita baca cepat ya. Dzalika qamarun, dzalika mubtada, qamarun khabarnya. Qamarun itu bulan. Kata beliau ya, di sini juga wajib mutabaqah. Mubtada itu wajib mutabaqah. Mutabaqah itu apa Ustaz? Mutabaqah itu adalah kecocokan dari segi mufradnya, mudzakarnya, muannasnya wajib. Contoh, Fatimatu talibatun. Fatimah itu adalah seorang pelajar. Tidak boleh antum mengatakan Fatimatu talibun. Nah, itu nggak boleh. Karena tidak mutabaqah. Fatimah itu perempuan, ya. Maka di muannas, maka di khabarnya juga harus muannas, kecuali ada fasil nanti. Itu banyak kecualinya nah itu ya. Tapi insyaallah pelan-pelan akan difahami bagi antum insyaallah taala. Fatimatu talibatun. Fatimah adalah seorang pelajar. Keliru antum mengatakan Fatimatu talibun atau Muhammadun talibatun. Nah, itu keliru. Ya, dicocokkan, mutabaqah. Selanjutnya an-nafidhatu maftuhatun. Ya, an-nafidhatu maftuhatun, jendela itu maftuhatun, terbuka. Tidak boleh antum mengatakan an-nafidhatu maftuhun karena an-nafidhah itu muannas. Al-qahwatu ladhidatun. Al-qahwatu ladhidatun, kopi itu enak tenan gitu, enak gitu, lezat gitu. Al-qahwatu ladhidatun, tidak boleh antum mengatakan al-qahwatu ladhidun, enggak boleh. Mubtada dan khabar itu harus mutabaqah. Hiya muslimatun, dia adalah seorang muslimah. Tidak boleh antum mengatakan huwa muslimatun, enggak boleh, tapi menggunakan hiya domir untuk ghaib yang muannas. Tilka syamsun, tilka syamsun, tidak boleh antum mengatakan dzalika syamsun misalnya. Ya, itu sudah kita ambil faedahnya di dar sebelumnya. Kenapa qamarun dianggap
Muzakkar. Kenapa syamsun dianggap muannas? Selanjutnya kita baca hakibatu man hada, hakibatu man hada. Ya, hakibatu man hada. Salah. Ini contoh yang keliru, ya. Yang benar hakibatu man hadhihi, hakibatu man hadhihi, karena hakibah itu muannas, ya. Tas siapa ini, gitu ya. Hakibatu man hadhihi, tidak boleh hakibatu man hada, karena hakibatu itu muannas. Barakallahu fikum. Itu bisa dibaca contohnya. Al-ghurfatu maftuhun, al-ghurfatu maftuhun, ya. Al-ghurfatu maftuhun. Itu keliru, ya. Yang benar al-ghurfatu maftuhatun. Kamar atau ruangan itu terbuka. Dia harus mutabaqah, mutabik. Kesesuaian dari mufradnya, muannasnya, mudzakarnya. Baik, kita lanjutkan terakhir. Muhammadun talibun, ya. Kita sudah jelaskan Muhammadun mubtadaun, talibun sebagai khabarnya. Tilka syamsun, ya. Tilka sebagai mubtada, syamsun sebagai khabarnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita ambil pelajaran ad-darsu as-sabi insyaallah. Barakallahu fikum.